Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita, apapun kondisi kita, pasti kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk selalu menyadari bahwa kita terus-menerus disayang, dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya. Tak kala kita bahagia, Rasulullah SAW mengajari kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah amal soleh. Dan tak kala ada keadaan yang membuat kita bersedih, berduka, maka Nabi SAW tetap mengajarkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena memang harus kita akui, kita yakini, selagi kita masih hidup, ya pasti mendapatkan nikmat dari Allah. Sebagai manusia umumnya, peluang hidup ya dengan nikmat dari Allah. Apalagi kemudian kita diberi tambahan istimewa berupa agama Islam kita dan keimanan kita. Maka bersyukurnya kita bukan sebagai umumnya manusia yang bisa makan, minum, hidup dengan nyaman, tapi diiringi dengan keislaman dan keimanan kita. Kemudian bersyukur pula harus diiringi dengan tindakan nyata, mempergunakan nikmat Allah dalam perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhoi, yang Allah Ta'ala cintai. Tentunya sangat kontras kalau ada orang mengucapkan terima kasih tapi kemudian menyakiti kepada yang memberikan nikmat padanya, ya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan alhamdulillah, kita yakin itu nikmat dari Allah, tapi kita melakukan hal yang Allah murka, melakukan dan mempergunakan nikmat dalam perkara-perkara yang Allah benci, tidak Allah Ta'ala sukai. Itu bukan orang bersyukur. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pula tidak lupa, sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita senantiasa bersolawat untuk Nabi kita, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang baik sampai akhir zaman. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Alhamdulillah senang sekali saya diberi kesempatan oleh panitia di sini untuk bisa berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya bersama-sama, ya. Dengan materi apa? Iman menguat dengan ilmu, ya. Kata-kata iman ini sudah menjadi bagian bahasa Indonesia. Makanya kalau orang ditanya kadang bingung, apa arti iman, ya. Sebagaimana kata Islam, kata takwa, ya, itu sebetulnya dari bahasa Arab dan juga bagian daripada istilah syariat kita. Makanya memiliki makna secara bahasa dan memiliki makna secara istilah.
Ya. Terkadang orang mukmin sendiri, orang muslim sendiri kalau ditanya apa itu Islam, apa itu iman, bingung ya untuk menjabarkan dengan istilah yang sebenarnya. Wong itu sudah bawaan dari lahir kok ditanya kan. Ya, apalagi kalau untuk membedakan apa bedanya Islam dan iman, apa bedanya muslim dengan mukmin. Mungkin ada yang bisa jabarkan. Biasa diawali dengan pertanyaan dah kira-kira. Ya, untuk mancing ini ya. Kita walhamdulillah ya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang beragama Islam hingga kita tumbuh berkembang sebagai orang Islam. Belum tentu kalau kita lahirnya di keluarga yang non muslim kemudian jadi muslim. Belum tentu. Ya. Makanya suatu nikmat luar biasa tak kalah seorang memiliki orang tua yang beragama Islam menjadi sebab keislaman anaknya. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Asalnya tiap bayi dilahirkan itu di atas fitrahnya, suci. Nanti berkembang, tumbuh kembangnya itu tergantung lingkungan terdekatnya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian menentukan apakah dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Gak disebutkan jadi Muslim gak? Kenapa gak disebutkan sebagai Muslim? Oleh sebab orang tuanya. Karena kalau orang tuanya menjaga fitrahnya, yaitu memang keharusan. Tidak dialihkan kepada agama lain. Karena bayi lahir itu di atas agama Islam. Keharusan orang tuanya menjaga fitrah anaknya tetap di atas fitrahnya tersebut, yaitu berada di atas agama Islam. Makanya kadang ya, bayi lahir fitrah, orang tuanya Nasrani, jadilah Nasrani. Orang tuanya Buddha, ya anaknya jadi Buddha. Nah kita beruntung ya, orang tua kita beragama Islam. Kembali kepada hal terpenting dalam kehidupan kita ini, kita hidup bukan hanya sebagai manusia. Kalau sebagai manusia biasa, ya, tanpa ada status sebagai muslim dan mukmin, ya tidak ada bedanya dengan hewan. Yang dalam Al-Quran kadang disebut bahwa orang kafir itu yang tidak ada Islam, tidak ada iman padanya, kal an'am, seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih jelek lagi. Ya. Hewan ternak masih bisa dimanfaatkan dagingnya. Ya. Adapun manusia kafir gak bisa dimanfaatkan dagingnya, malah yang ada merusak dengan pikirannya, merusak dengan perbuatannya. Nah kita walhamdulillah berada di tempat ini saja sebagai tanda ada Islam, ada iman pada diri kita ya. Kalau nggak ada Islam, nggak ada iman, tidak ada yang mendorong hati kita, nggak ada yang menggerakkan langkah kaki kita menuju tempat ibadah ini ya. Maka di sini penting kita memperhatikan bahwa dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sering terpikirkan, orang syukuran seringnya karena apa? Ya. Punya bayi, alhamdulillah syukuran. Bisa bangun rumah, syukuran. Naik pangkat, naik karir, syukuran. Ya kan? Bangun usaha baru, syukuran. Kalau untuk urusan-urusan dunia, orang mudah untuk bersyukur. Ya Banda? Ya, badan sehat dia bersyukur. Apalagi habis sakit sekian bulan ya, berbaring di rumah atau di rumah sakit kemudian sembuh, senangnya luar biasa, bersyukur sekali. Karena apa? Mendapat nikmat sehat. Ada satu nikmat yang terlantar ya, yang itu bahkan harusnya nikmat yang terbaik, kadang tidak dirasakan sebagai nikmat karena memang
dapat turunan, yaitu Islam dan iman kita. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Iman itu statusnya lebih tinggi daripada Islam. Ya. Islam itu dalam hadis Jibril, hadis yang sangat terkenal. Ya. Kalau yang belajar kitab Arba'in Nawawi, dalam pengajian mungkin disampaikan hadis Arba'in Nawawi, disebutkan Islam itu terkait dengan amalan-amalan yang zahir, ya, yang disebut dengan rukun Islam. Walaupun juga diawali dengan keyakinan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun kalau iman itu terkait dengan keyakinan. Disebutkan dalam hadis Jibril tersebut berkaitan dengan arkanul iman. Ya. Keyakinan terhadap rukun iman yang 6. Nah, makanya kemudian sering disebutkan perbedaannya, Islam itu berkaitan dengan amal zahir, ya, iman berkaitan dengan amalan batin. Namun istilah iman dan Islam itu kadang sama, kadang beda. Ya. Kalau sedang disebutkan bersamaan, maka maknanya berbeda. Kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka maknanya sama. Kalau saya mengatakan saya muslim, berarti saya juga mukmin. Ya. Saya mukmin berarti juga saya muslim. Ya. Karena Islam dan iman memang saling mengait. Ya. Kemudian lebih ditegaskan lagi, iman kalau dilihat dari sisi makna secara bahasa, sering dikatakan iman itu percaya. Makanya keimanan sering diartikan kepercayaan. Itu secara bahasa. Secara istilah tidak cukup hanya kepercayaan. Karena kalau orang beriman dengan alasan sudah percaya, tapi nggak sholat 5 waktu, tidak dikatakan orang mukmin. Orang mukmin yang harus sholat 5 waktu, wajib, fardu ain. Makanya iman itu meliputi 3 hal. Ya. Kepercayaan dengan hati, yang sering disebut dengan i'tiqadun bil qalbi. Kepercayaan, keyakinan dengan hati. Qaulun bil lisan, harus terungkap dengan kata-kata dalam lisan. Yang ketiga, al-amalu bil jawarih. Prakteknya atau dengan perbuatan menggunakan anggota badan. Ya. Makanya orang mukmin terlihat dalam ucapannya, ya, nyata pada tindakannya, dan kokoh dalam keyakinannya. Ya. Orang mukmin tidak boleh sekadar mengatakan saya mukmin tapi tidak mengerjakan kewajiban. Kalau orang sekadar mengaku mukmin tapi tidak mengerjakan kewajiban, itu yang dikatakan orang munafik. Ya. Zahirnya mengucapkan beriman, tapi dia tidak mewujudkan keyakinan hatinya dengan perbuatan. Ya. Karena yang ada dalam hati mesti diwujudkan dalam amalan nyata. Makanya Nabi SAW sering menyebutkan di antara ciri orang munafik itu, ya, paling berat sholat apa? Yang paling berat bagi orang munafik? Sholat subuh dan sholat isya. Di rumah atau berjamaahnya? Berjamaahnya, bukan di rumahnya. Ya. Berjamaahnya. Itu paling berat. Makanya para sahabat dulu faham kalau orang munafik itu nggak kelihatan di masjid waktu sholat subuh dan sholat isya. Ya. Nah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah iman, ya. Yang kadang juga disebut Islam, ya. Islam dan iman kadang sama, kadang berbeda. Ya. Dari sisi persamaannya, karena Islam pun ada ungkapan bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, itulah iman juga. Ya. Kemudian kita sebutkan iman itu menguat dengan ilmu. Ya, berarti iman itu bisa menguat, bisa melemah. Ya.
Maka orangnya yang mukmin ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Namun pada masing-masing orang mukmin tersebut ada kebaikannya. Selemah-lemahnya iman itu kebaikan. Namun ini yang perlu kita perhatikan, kalau dikatakan iman bisa menguat, juga berarti sebaliknya iman bisa melemah. Menguatnya dengan apa? Nah ini, sebetulnya masalah iman menguat dan iman melemah ini pembahasan yang luar biasa ya. Sangat diperhatikan oleh para ulama. Ada tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala berjudul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsani. Sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya. Bahkan di zaman sahabat pun demikian, para sahabat sudah menyadari bahwa iman mereka kadang naik, kadang turun, kadang menguat, kadang melemah. Disebutkan oleh beliau, oleh penulis kitab ini, ya, ucapan dari kalangan para sahabat seperti Umar ibn Khattab. Ya, siapa tidak kenal Umar ibn Khattab? Ya, salah satu khalifah yang dimasuk Khulafaur Rasyidun, khalifah yang masuk dalam Khulafaur Rasyidun. Orang terbaik setelah Rasulullah SAW, kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq di umat ini. Ya. Beliau sering ngajak kawan-kawannya sama para sahabat dengan mengatakan, halummu nazdadu imanan, mari kita tambah iman kita. Sekelas sahabat kadang merasa imannya turun, hingga ngajak kawan-kawannya untuk mari kita tambah iman kita, kita tingkatkan iman kita. Nah, apalagi kita, ya, harusnya lebih menyadari lagi, ya, lebih mawas diri lagi. Ya. Bukan hanya sahabat Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain pun mengalami demikian. Ya, nih. Kembali kita katakan, kalau iman kita sudah anggap sebagai suatu kenikmatan, dan itu sebetulnya adalah nikmat yang paling agung yang ada pada manusia, ya. Nikmat duniawiyah, harta yang melimpah, keluarga yang bahagia, badan yang sehat, segar, bugar. Kalau tanpa iman, ya berakhir dengan ajalnya datang, sudah, ya. Gak akan ke bawah mati, semua paham ya. Tapi kalau melekat pada dia iman, nikmat-nikmat tadi akan mendatangkan kenikmatan yang abadi, yang lebih melimpah lagi nanti di akhirat. Atau mungkin ada orang yang pas-pasan dunianya, badannya sakit-sakitan, mungkin malah keluarganya juga, ya, keluarga yang biasa-biasa, ya, gak kelihatan bahagia-bahagia amat lah ya. Tapi dia memiliki iman, ya, maka dia punya bekal untuk bahagia kelak di akhirat. Ya. Maka harus kita jadikan prioritas bahwa nikmat yang paling besar yang harus kita hargai dan harus kita perhatikan adalah iman kita ini. Kalau kita semangat tiap hari meningkatkan kualitas, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa pekerjaan kita, ya, keluarga kita, anak kita, harta kita, nikmat-nikmat selalu kita ingin bertambah. Maka sering disampaikan, kalau engkau bersyukur ditambah nikmatmu. La in syakartum la azidannakum. Iya betul. Tapi jangan yang dipikirkan adalah nikmat dunia saja. Ya. Nikmat ukhrawi yang paling penting, ya. Karena nikmat dunia ya itulah ada di dunia. Ya, kadang ada yang bisa sampai 80 tahun sampai 90 tahun. Tapi rata-rata 60 sampai 70. Kata Nabi SAW, umat Nabi Muhammad itu kisarannya 60 sampai 70.
yang lebih daripada itu sedikit. Ya. Padahal zaman kita sekarang ya, banyak sekali faktor orang itu mati muda atau bahkan meninggal mendadak. Ya. Artinya apa? Nikmat dunianya pendek. Ya. Kalau dia tidak punya keimanan yang lurus, yang benar, maka kenikmatannya selesai waktu di dunia. Pindah alam ke akhirat untuk mengalami penderitaan yang gak ada akhirnya, waliyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita faham bahwa iman ini membawa keberuntungan. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita belum pernah merasa beruntung karena keimanan kita, ya kita koreksi. Ya. Kenapa kita belum merasa beruntung dengan keimanan yang ada pada kita? Padahal Allah Ta'ala mengatakan, qad aflahal mu'minun. Ya. Yang kita rasakan seringkali apa? Kadang ya, kesusahan, kegundahan, kegalauan, permasalahan-permasalahan yang ada hentinya. Ya. Itulah manusia betul. Namun bagi orang yang beriman, musibah itu suatu tanda ada kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan. Nabi SAW dalam satu hadis sahih mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah timpakan musibah padanya. Ungkapan ini sulit difahami kecuali oleh orang yang beriman. Ya. Mana ada orang diberi musibah kok tanda kebaikan? Itu kan napas gitu ya kan. Tapi ingat, Nabi SAW juga mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya thummal amfal fal amthal. Manusia yang paling berat cobaannya, paling susah musibahnya adalah para nabi. Apa berarti para nabi itu yang paling apes? Tentu tidak, ya. Para nabi itu manusia yang terbaik. Semakin kualitasnya semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Makanya kalau kita ujiannya kok ringan-ringan, karena kualitas keimanan kita yang masih ringan. Kemudian perlu kita pahami, iman ini meningkat, melejit, banyak sekali faktornya. Ya. Yang paling pokok, iman itu melejit dengan ilmunya. Ya. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu agama. Ya. Maka sebaliknya, ya, iman itu merosot, iman itu melemah tak kala padanya ada kebodohan, ketidakfahaman terhadap ilmu agama, maka imannya akan semakin merosot. Makanya dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, tak kala penulisnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan 4 kewajiban yang wajib dipelajari. Yang pertama al-ilmu, kemudian kedua al-amalu, mengamalkannya, kemudian yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya, yang keempat as-sabru wal aladhafi, bersabar menghadapi gangguannya. Beliau bawakan dalilnya surat Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sungguh manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang saling memberikan nasihat dengan kebaikan, dengan kebenaran, dan dengan kesabaran. Kalau kita cermati, poin yang pertama diwajibkan berilmu. Namun dalilnya yang pertama adalah al-iman. Ya. Karena iman tanpa ilmu bukanlah iman. Ya.
Maka dari sini Rasulullah SAW mewajibkan tiap muslim untuk belajar. Ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tiap muslim wajib fardu ain untuk belajar, baik laki-laki ataupun perempuan. Belajarnya belajar apa? Tentunya yang dimaksud kalau kata ilmu oleh Nabi SAW, ya ilmu agama. Ya. Kalau ilmu dunia itu nggak pakai dalil, otomatis orang mau berambisi untuk mempelajarinya. Ya. Yang perlu dalil itu tak kalah kaitannya dengan ilmu agama. Ya. Wong kadang sudah ada dalilnya saja nggak mau belajar, nggak semangat. Ya. Padahal jelas-jelas itu perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau yang kaitannya ilmu dunia, orang itu berbondong-bondong berebut untuk meraihnya, padahal nggak ada dalilnya. Ya, ya karena itu kaitannya dunia, otomatis. Ya. Orang kalau kaitannya dengan urusan dunia, semata-mata dunia, nggak perlu ada penguat-penguat dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena manusia asalnya memang cinta dan tamak terhadap dunia. Ya. Yang ada justru harusnya apa? Dikendalikan. Ya. Diprogram, dimanage. Jangan kemudian menjadi orang yang hubbud dunia, cinta buta terhadap dunia. Makanya keimanan inilah yang kemudian harus kita tingkatkan kualitasnya dengan ilmu. Ya. Makanya tak kala orang memiliki ilmu agama, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa akan terangkat derajatnya dan akan terbedakan dengan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan tidaklah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Prakteknya seperti apa? Ya. Orang yang beriman dengan ilmu dan yang beriman tanpa ilmu. Ya. Makanya dikatakan kalau beriman tanpa ilmu itu sebetulnya tidak beriman. Ya. Hanya katut-katutan, ke bawah saja, mengikuti arus, ya. Gak punya pendirian, gak punya prinsip. Adapun orang yang beriman dengan ilmu, itulah yang kokoh. Misalnya, yang sama-sama bekerja, ya, seperti di tempat ini, ya. Orang menganggap itu pekerjaan dunia, ya. Semuanya bekerja dalam satu pekerjaan yang sama, namun yang melandasinya berbeda-beda, ya, tergantung keilmuannya yang membuahkan keimanan. Ya. Di antara yang melandasi orang bekerja, bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap perbuatan itu ada niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Yang bekerja sama, kerjaannya sama, ya. Mulai kerjanya bareng, statusnya sama, ya. Pulang kerjanya bareng. Yang didapatkan berbeda. Kalau yang semata-mata untuk mencari penghasilan untuk dunianya saja, ya itu yang dia niatkan, itu yang dia dapatkan. Adapun orang yang punya ilmu lebih daripada itu, ya. Saya sebagai orang yang harus menunaikan ibadah kepada Allah, sholat harus nutup aurat, pakai pakaian yang suci, saya harus bisa beli. Saya harus punya uang untuk bisa beli pakaian. Saya sudah kepala rumah tangga, menafkahi istri dan anak. Saya punya kewajiban untuk nafkahi, harus punya penghasilan. Saya harus kerja. Ya. Motivasinya berbeda-beda.
Menafkahi anak istri kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya kewajiban yang dibebankan oleh istri kepada suami, ya. Bukan hanya kewajiban yang merupakan status sosial. Nanti kalau nggak kerja langsung dicela, ya, nggak tanggung jawab misalnya, tidak. Seorang muslim meyakini bahwa menafkahi adalah kewajiban dari Allah, dari Rasulullah SAW, ya, karena sudah diingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu penanggung jawab terhadap para wanita. Nah, maka tak kala dia bekerja yakin ini jalankan perintah Allah, meneladani Rasulullah SAW, ini ibadah. Maka bekerjanya dengan dasar iman, menjalankan perintah Allah, meneladani Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW mengatakan sebaik-baik seorang adalah yang makan dari hasil usaha tangannya, bukan yang hasil pemberian, bukan hasil ngemis, ya, bukan hasil minta-minta. Nah, inilah menunjukkan bahwa ilmu itu menjadikan seorang istimewa, berbeda dengan yang tidak berilmu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah taala dari hamba-hambanya adalah yang berilmu. Dalam surah Fatir ada 28. Orang yang faham betul bahwa dia diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, ya, segala gerak-geriknya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keimanan bahwa Allah taala Maha mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mengawasinya, Allah mendengarnya, membuatnya dia punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan itu dalam pekerjaannya pun bukan takut pada mandornya misalnya, ya, atasannya atau CCTV-nya, ya. Tapi dia yakin ada yang lebih akurat lagi dalam mengawasinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa munculkan itu apa? Ilmu. Ya. Iman yang menguat bahwa dia dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena keilmuannya. Nah, kalau kadang orang merasa lah nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, ini berarti sedang melemah imannya. Ya. Tidak terfikirkan dalam pikirannya bahwa Allah taala tetap melihatnya, Allah taala tetap mengetahuinya. Maka pembinaan yang paling penting untuk mewujudkan orang-orang yang bisa, ya, amanah, terpercaya dalam segala hal, ya, memupuk kekuatan iman dengan ilmunya. Dalam surat Al-Mujadilah 11 Allah Ta'ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat sekian derajat status seorang, ya, berbeda-beda. Itu bukan kebetulan, tapi Allah Ta'ala yang berkehendak untuk mengatur, ini lebih tinggi, ini lebih rendah. Karena apa? Karena iman dan keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Sebagaimana sudah dimaklumi, ya. Semakin kokoh imannya dengan dasar ilmu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi derajatnya. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, Allah tidak akan menjadikan dia jadi orang yang hina di tengah manusia. Kalau Allah meridho seorang, Allah akan membuat orang ridho kepadanya. Kalau Allah mengangkat seorang di sisinya, Allah akan mengangkat dia di tengah manusia juga. Ini yang, ya, perlu difahami. Ilmu yang dimaksud di sini bukan sekadar wawasan, bukan sekadar pengetahuan. Ya, para ulama menyebutkan al-maqsudu bil ilmi al-amal. Yang dimaksud dengan ilmu adalah amalan. Ya. Sebagaimana doa Umar ibn Khattab, doa yang sering kita dengarkan tak kala kita belajar
untuk mengetahui kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Allah, berikanlah kami rizki untuk mengetahui kebenaran, dan berilah kami rizki pula untuk mengikuti kebenaran tersebut, mengikuti yang mengamalkannya, ya. Karena sebagian kita sekarang ada istilah pencerahan, ya. Ini kadang kurang pas, ya. Sekadar pencerahan, diamalkan apa enggak, ya. Kalau orang mendapatkan ilmu, jangan sekadar untuk mencerahkan, tapi harusnya untuk diamalkan. Amalan itu bisa berupa keyakinan hati, bisa berupa ucapan lisan, bisa berupa tindakan anggota badan kita. Tergantung ilmu yang didapatkan. Kalau berupa keyakinan, ya yakini, ya. Kalau berupa ucapan, ya ucapkan. Itu sesuatu yang diucapkan, diucapkan. Kalau memang harus diamalkan dengan anggota tubuh kita, ya kita tunaikan semampu kita, ya. Makanya dalam mengamalkan pun Allah tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sekadar kemampuannya. Makanya kemudian para ulama menyebutkan bahwa ilmu yang paling dominan, ya, yang paling berperan dalam meningkatkan keimanan seorang, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak di antara orang Islam sendiri kalau ditanya sejauh mana engkau mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kadang-kadang mengklaim cinta kepada Allah tapi tidak mengulik tentang Allah Subhanahu wa taala, istilahnya, ya. Tidak menggali sepenuhnya tentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau orang mengenal, semakin mengenal akan semakin cinta, ya. Makanya orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala akan semakin mencintai dan semakin sungkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau melanggar perintah-perintahnya atau melakukan yang dilarangnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, nah, pertama dari rububiyahnya, dari ungkapan Rabbul Alamin. Sering kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Apa yang dimaksud Rabb di sini? Rabb itu mencakup paling tidak 3 makna, ya. Pencipta, pengatur, dan pemberi rizki. Berarti Allah yang mencipta alam, yang mengatur alam, dan yang memberi rizki, ya. Kalau kita sudah yakin betul, kenal betul bahwa Allah yang mencipta kita, yang mengatur alam ini, dan yang memberi rizki kepada kita semua ini, nah nih, kita menyembahnya pun, beribadah kepadanya akan semakin yakin bahwa ibadah kita tidak akan sia-sia. Pasti akan dibalas oleh pencipta kita, pengatur alam kita ini, dan pemberi rezeki kepada kita. Gak mungkin kita akan riya, ya, karena manusia gak bisa membalas ibadah kita, ya. Kadang ada orang sholat kan karena ada pimpinan, ya. Sholat karena dinilai, dipantau. Oh, ini, ya, muncul riyanya, dan karena di lingkungan, ya, gak kepenak lah kalau nggak sholat jamaah. Masa rumah dekat masjid nggak sholat jamaah ke masjid? Orang kewas, ya, kata orang Kulon, ya, orang Banyumasan. Apa orang kewas di sini sebenarnya? Nggak patut, ya. Itu ungkapan lumrah tapi salah, ya. Orang biasanya nyebutnya kaprah tapi salah, ya, salah kaprah. Kadang juga orang tua ngomongi ke anak gitu, ya. Orang Islam rumah dekat musola, dekat masjid, kok nggak jamaah? Nggak patut, sana sholat kayak yang lain, umum gitu kan. Itu ungkapan yang sudah kaprah, lumrah tapi salah. Harusnya apa? Ya sholat masjid sebagai muslim, ya Allah menilai kamu muslimnya di mana kalau sholat laki-laki sehat bugar gitu kok di rumah misalnya, ya. Bukan masalah patut tidak patut, ya. Ini yang bisa memunculkan hal ini adalah keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah sholat kita akan dibalas oleh orang yang melihat kita. Kalau kita sholatnya masih standar penilaian orang, ya. Nah, ini dari faktor satu, Rabbul Alamin, ya, sudah menumbuhkan keikhlasan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian mengenal Allah dari sisi yang kedua, uluhiyah. Uluhiyah ini dari kata ilah. Ilah itu dari kata Allah. Disebut Allah karena satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya. Kalau kita yakin betul Allah yang kita sembah itu satu-satunya berhak diibadahi, yang lain tidak berhak, ya kita harus konsisten. Ibadahnya orang non-muslim itu tertolak. Ya. Walaupun bukan berarti kita langsung menghina orang-orang non-muslim. Justru orang non-muslim itu kita kasihani. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Gimana memahamkan mereka agar mau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenal Allah dari sisi uluhiyah. Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Ya. Itulah yang membedakan agama Islam dengan yang lainnya. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada si Allah Ta'ala adalah Islam. Belum lagi kalau kita mempelajari tentang Allah dari sisi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah memiliki Asmaul Husna namanya, nama-nama yang indah. Ya. Nama-nama yang indah ini bukan sekadar untuk dihafalkan tanpa tahu maknanya. Ya, banyak di rumah sebagian kita ada kaligrafi, kemudian ditaruh frame yang bagus, ya, hiasan dinding Asmaul Husna. Ya. Niatnya baik, tapi pelaksanaannya yang harusnya dievaluasi. Ya. Niat untuk mempelajari Asmaul Husna itu bukan sekadar memasang kaligrafi nama-nama Allah Ta'ala. Harusnya dengan dipelajari. Ya. Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ya. Namun ini juga bukan pembatasan. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya akan masuk dalam surga. Menghitung di sini maknanya apa? Menghitung dari sisi mengucapkan lafadznya, kemudian memahami maknanya, dan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Ya. Makanya ada ulama yang menulis tentang fiqhul asma'il husna, fikih tentang nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Karena itu memunculkan dalam diri kita keimanan yang semakin kokoh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya. Oh, ini pemahamannya luas. Memiliki rahmat yang umum dan rahmat yang khusus. Ya. Rahmat yang umum itu untuk seluruh makhluknya. Rahmat yang khusus untuk orang-orang yang Allah Ta'ala cintai dari kalangan orang-orang mukmin. Ya. Nah, ini kalau dipelajari luar biasa. Ya. Makanya belajar ilmu agama menambah keimanan, apalagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang muncul, lah wong saya pekerja, ya. Kalau harus belajar seperti itu ya gak ada waktu misalnya, ya. Nah, alhamdulillah zaman sekarang itu belajar itu sangat dimudahkan. Di zaman Nabi SAW, peluang belajar itu diwajibkan oleh Nabi dengan memotong sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa itu? Ada yang tahu? Sholat duhur di hari Jumat, seperti tadi, ya. Kalau selain hari Jumat, sholat duhur 4 rakaat. Datang hari Jumat, diganti yang 2 rakaat jadi ilmu. Nah, ini kadang-kadang peluang dari Nabi SAW agar kaum muslimin berilmu tidak termaksimalkan, baik dari khotibnya maupun jamaahnya. Ya. Kadang khotibnya ya monoton, jamaahnya akhirnya ngantuk, ya. Oh, ya kemarin lagi. Gak menarik misalnya, ya. Menyampaikan ilmunya, ya, tidak menambah ilmu kadang-kadang. Ya. Maka di sini harusnya khutbah Jumat itu sarana mencerdaskan kaum muslimin dengan ilmu syar'i. Ya. Kalau itu dimaksimalkan saja,
laki-laki dewasa tanpa ada halangan wajib sholat Jumat, ya, datangnya sebelum khutbah mulai, karena itulah sebetulnya pengganti sholat 2 rakaatnya. Ya, dulu di kampung kadang orang Jumatan datang kalau sudah qomat, ya keliru fatal itu, ya. Makanya kadang orang Islam, wong saya awam, wong saya bodoh, itu dibikin sendiri, wong ada khutbah nggak pernah ikut, ya. Atau kadang dari khotibnya yang kurang perhatian dalam masalah ini. Yang penting Jumatan terlaksana lah, ya. Naik mimbar nggak persiapan, kadang-kadang sudah ada buku khutbah setahun tinggal baca, ya. Hanya sekadar ritual saja. Ini juga keliru, ya. Ya. Makanya takmir masjid, pengurus masjid mestinya memaksimalkan Jumatan itu juga untuk nambah ilmu luar biasa, ya. Kenapa yang diwajibkan kau laki-laki, perempuan gak diwajibkan sholat Jumat? Nah, karena kembali lagi yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu para suami, para bapak, ya. Makanya para bapak itu bukan hanya kewajiban nafkahi lahirnya saja, ya, nafkahi ilmu agamanya dan pengamalannya juga, ya. Makanya dituntut jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Makanya para penanggung jawab tadi wajib Jumatan untuk dapat ilmu itu tadi. Itu untuk menjaga kestabilan iman. Tiap pekan harus di-upgrade imannya, ya. Kalau belum cukup, tambah dengan majelis-majelis taklim tentunya. Apalagi sekarang, ya, kesempatan menambah ilmu juga, ya, alhamdulillah melalui media sosial, ya, melalui media internet, yang itu kemajuan zaman selalu bermata dua, ya, bisa negatif bisa positif, tergantung pemakainya. Itu kalau sekarang mungkin dikatakan perkara baru urusan dunia yang bisa bermanfaat, bisa bermadharat, ya, bisa mendatangkan faedah, bisa mendatangkan bahaya, ya. Bagi yang punya ilmu agama, punya iman, itu bermanfaat, ya. Adapun bagi yang lemah iman atau bahkan nggak punya iman, ya akhirnya berbahaya, ya. Makanya belajar ilmu agama itu gak ada batas, gak seperti belajar formal, ya. Belajar formal mungkin S3 selesai, ya, gak ada S4, ya. Mungkin dari SD, SMP, SMA, ya, kemudian S1, S2, S3 selesai. Belajar ilmu agama terus, karena belajar itu tidak harus duduk di meja kursi belajar, ya. Belajar ilmu agama itu seperti khutbah Jumatan itu belajar ilmu agama. Duduk seperti ini belajar ilmu agama. Mendengarkan ceramah-ceramah di media sosial sekarang atau di, ya, YouTube, Facebook dan semacamnya, itu dia belajar ilmu agama, ya. Kalau kita yang merasa butuh, ya memang harus merasa butuh, karena para ulama menyebutkan bahwa manusia itu butuh kepada ilmu agama melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Nah, ini kadang-kadang kita belum bisa nerima, ya. Ya. Para ulama menyebutkannya bahwa manusia butuh kepada ilmu agama melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum, ya. Padahal umumnya manusia, ya, bekerja dari pagi sampai sore, atau yang sore sampai malam, sampai pagi lagi, yang cari untuk makan minum, ya. Kenapa bisa dikatakan kok butuh kepada ilmu agama lebih banyak daripada kepada makanan dan minum? Kalau makan minum kita untuk fisik kita, untuk tubuh kita, ya. Sedangkan ilmu agama kita itu sendiri disebut siraman rohani, santapan rohani. Ya, untuk rohani kita, untuk hati kita. Kalau makan minum kita membuat badan kita sehat, kalau tidak dipenuhi membuat sakit, bisa mati. Begitu pula rohani dan hati kita, kalau terus diberi santapan ilmu agama, ya semakin sehat. Kalau tidak, ya sakit, bisa mati, ya. Resikonya jauh berbeda, ya. Kalau yang mati fisiknya, ya dikubur, selesai, ya. Tapi kalau yang mati rohaninya, yang mati hatinya, nah ini pertanggungjawabannya di akhirat kelak, ya. Apalagi kemudian
urusan kehidupan kita harus dibimbing dengan ilmu, tidak boleh dengan ngawur, tidak boleh dengan asal aja. Sampai Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, penulis kitab Sahih Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu itu harus lebih didahulukan daripada perkataannya dan perbuatannya, ya. Untuk bisa memahami ini kan betul-betul harus butuh keimanan, ya. Makanya kalau orang yang lemah imannya ngomongnya itu ngawur. Setelah diprotes baru mikir, ya. Tapi kalau orang beriman mikir dulu baru bicara. Kalau orang protes dia bisa menjawab karena sudah dipikirkan. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala tatkala mengomentari hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan wal yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkatalah yang baik atau diamlah. Imam Syafi'i mengatakan seorang mukmin selalu berpikir dulu sebelum dia berkata. Nah, dengan ilmunya seorang mukmin selalu berpikir dulu. Nah, ini yang membedakan lagi dengan keilmuannya, ya, antara yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu istilah kita ceplas-ceplos, ya, ngomong apa saja, gak mikir istilahnya. Bukan karena saking pinternya gak mikir, tapi memang gak mempertimbangkan baik buruknya, ya. Adapun orang mukmin ngomongnya itu berpikir, diamnya pun karena hasil pikirannya. Di sini saya nggak perlu bicara, diam. Diamnya orang berilmu karena pertimbangan ilmunya. Ya, makanya kata Nabi SAW, fal yasmut, diamlah. Diam itu perintah Nabi SAW. Kalau memang pertimbangannya bicaranya tidak membawa kebaikan. Ya. Makanya kalau ada orang diam, lihat siapa yang diam. Kalau diamnya orang bodoh, karena memang ketidaktahuannya, ketidakberdayaannya untuk bicara. Diamnya orang berilmu karena memang hasil pertimbangannya, dia nggak mau bicara. Maka dari sinilah kita kemudian menyadari bahwa iman kita butuh asupan, butuh santapan agar iman kita minimal stabil, ya. Lebih baik lagi tentunya meningkat dan menguat. Kalau menurun, merosot, ya, itu dikhawatirkan sampai pada habisnya keimanan. Apa bisa? Iman itu habis bisa, ya. Bahkan para ulama menulis kitab, judulnya ada yang menyebut nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan, yang menghabiskan keimanan. Kalau tidak belajar ilmu agama, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang ternyata menyebabkan imannya habis, hilang dari dia. Atau dalam pembahasan lain disebut dengan ahkamur riddah, hukum-hukum yang membahas tentang kemurtadan, ya. Ini menunjukkan bahwa iman kita itu kembali kepada kita, ya. Betul-betul harus diperhatikan, ya. Dikuatkan dengan keilmuan, ilmu yang untuk diamalkan, bukan sekadar untuk wawasan atau sekadar pencerahan, ya. Istilah pencerahan ini harus dicermati, harus diiringi dengan tujuan untuk diamalkan, ya. Karena dulu para sahabat Nabi SAW, tak kala mereka bertanya kepada Nabi tentang suatu ilmu, tujuannya untuk diamalkan, bukan sekadar wawasan seperti istilah sekarang, ya. Ada suatu faedah yang sangat bagus dari penulis kitab Tadhkiratus Sami', ya. Beliau menyebutkan tentang keutamaan orang yang belajar ilmu agama dibandingkan dengan orang yang hanya mementingkan ibadah saja. Lah, penting saya sudah tekun ibadah saja, ya. Banyak sholat sunnahnya, banyak puasa sunnahnya, tapi malas belajar ilmu agama, ya. Ini dikritisi oleh para ulama, yang seperti ini keliru. Kalau orang tidak mau belajar ilmu agama, itu rawan ibadahnya tidak terbimbing
ibadahnya tidak ada landasannya, hanya sekadar semangat untuk ibadah, dan rawan rusak karena motivasi-motivasi yang seringkali berbolak-balik, dorongannya berbeda-beda. Ya. Di antara manfaat kita belajar itu meluruskan niat-niat kita. Makanya para ulama sering mengatakan talabnal ilma li ghairillah. Awal kita belajar dulu bukan karena Allah, nggak ikhlas. Mungkin kalau di kantor ya karena perintah atasan lah, yang ngaji, dikongkon itu ya, disuruh ya. Apa nih kadang ke bawah bahasa Jawa Banyumasan ini ya. Awal-awal belajar ya banyak yang tidak ikhlas. Itu ulama yang mengatakan. Namun dengan duduk mau belajar diingatkan, fa'aba ila yakuna illa lillah. Namun ilmu menolak, melainkan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang mau sholat jarang diingatkan. Jamaah sudah lurus, sudah berdiri semuanya, jamaah sekalian, perhatikan niat-niat kalian, ikhlaskan karena Allah. Ada yang gitu? Jarang ya. Hampir nggak ada malah ya. Tapi kalau sedang menuntut ilmu, ya, ustadznya sering ingatkan, ya, ikhlaskan ibadah-ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dengan belajar sering diingatkan tentang keikhlasan. Ya. Makanya belajar ilmu agama itu manfaatnya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Beda dengan ahli ibadah. Kalau semata-mata semangat ibadah sunnah, malas belajar, manfaatnya buat dia. Itu pun belum tentu aman. Ya. Gak ada yang ngoreksi ibadah dia sendiri. Ya. Tapi kalau dia rajin belajar ilmu agama, dia dapatkan koreksian dari ilmu yang disampaikan oleh pemateri dan diperhatikan pula keikhlasannya. Kemudian juga orang belajar ilmu agama ini pewaris para nabi, ya. Karena para nabi dulu meninggal dunia yang diwariskan adalah ilmu agama. Ya, sampai suatu kali pernah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ngumumkan di masjid kepada jamaah yang ada di situ. Jamaah sekalian, jangan bubar habis sholat sunnah, akan ada pembagian waris. Maka jamaah pun nunggu-nunggu, gak bubar dari tempat duduknya setelah selesai sholat sunnah. Kemudian Abu Hurairah maju ke depan. Orang-orang bertanya, kapan dibagi warisnya? Sebentar lagi mau dimulai. Ternyata apa yang dibagikan? Ilmu hadis Nabi SAW. Beliau menyampaikan, ya, bahwa pewaris para nabi adalah para ulama. Karena para nabi yang meninggal dunia tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tapi hanya mewariskan ilmu. Ya, kalau orang yang bangga dengan warisan keluarganya, ya orang Islam lebih bangga lagi dengan warisan nabinya, ya. Karena warisan yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di samping mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang keutamaan yang luar biasa, yang perlu dipikirkan lagi oleh kita, kualitas kita dalam belajar Al-Qur'an, ya. Ini juga menambah keimanan yang luar biasa kalau kita belajar Al-Qur'annya bukan sekadar bisa membaca, ya. Kalau sudah bisa membaca, itu udah bagus, tapi jangan berhenti sampai bisa membaca. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk dibaca, bukan sekadar untuk didengarkan kemerduannya, lantunannya yang enak di telinga, bukan. Justru Al-Quran diturunkan untuk jadi petunjuk, menjadi pembimbing, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, ya. Itu bisa difahami kalau dipelajari. Makanya ini semakin orang belajar ternyata makin banyak yang harus dipelajari, ya. Tentang hak Allah saja belum semuanya dipelajari, ditambah tentang Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Muhammad 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran atau dalam hati mereka ada penutup, ya. Ini yang membaca Al-Quran masih dicela. Kenapa dicela? Karena tidak paham apa yang dibaca. Nah nih,
Barangkali sebagian besar kita masih seperti itu ya. Bahkan sebagian lagi belum membaca Al-Quran karena mungkin belum bisa ya. Padahal sekarang sarana untuk belajar Al-Quran luar biasa ya. Dan sarana untuk memahami Al-Quran juga begitu mudah zaman sekarang. Internet kalau mau dilihat Al-Quran terjemah banyak, tafsir Al-Quran banyak, tinggal kemauan. Ini juga sebenarnya faktor yang ya, paling dominan untuk menguatkan keimanan kita ya. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman pula terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan termasuk Al-Quran. Keimanan itu harus diwujudkan dengan mempelajarinya. Nah, ini yang membedakan harusnya ya, antara yang imannya mau meningkat dengan yang imannya cenderung menurun ya. Kalau imannya pengen meningkat ya, buka Al-Quran dengan berupaya memahaminya. Kalau belum bisa dari bahasa Arabnya, terjemah sekarang saking banyaknya ya. Di HP saja banyak aplikasi Quran terjemah ya. Dan banyak pula penafsirannya. Cuma kadang semangatnya yang beda-beda. Nah, wong kelas saya pekerja masa sampai segitunya misalnya. Kita pekerja tapi kita muslim, pekerja tapi kita mukmin. Nah, itu yang membedakan ya. Yang mendorong kita untuk mau belajar statusnya sebagai muslim, statusnya sebagai mukmin tentunya. Walaupun tidak muluk-muluk lah. Belajar yang kita baca, Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat, surat An-Nas, Al-Falaq yang kita baca, ya, surat Al-Ikhlas yang kita baca, kita berupaya faham ya. Apa yang sering kita baca, apa yang sering kita dengar dari imam kita, itu yang kita pelajari coba. Gak perlu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, yaitu santri yang belajar seperti itu ya. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahmatullah, barangkali waktu juga ini katanya ada terbatas, tapi sebelum diakhiri barangkali ada kesempatan bertanya, monggo Mas.